Pemirsa, beberapa perbankan, perusahaan pembiayaan hingga pegadaian di Bali telah menyetujui restrukturisasi para debitur terdampak pandemi virus corona atau COVID-19. Hal ini selaras dengan penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 11 POJK 03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan counter-cyclical dampak penyebaran COVID-19. Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Regional 8 Bali Nusra, Elianus Pongosoda menyampaikan berdasarkan informasi sementara, jumlah debitur UMKM di Bali yang terdampak wabah COVID-19 mencapai kurang lebih 40.103 rekening. Dari jumlah tersebut, kredit yang mengalami restrukturisasi kisaran 11.289 rekening dengan nominal 1,49 triliun rupiah. Hal yang sama juga terjadi bagi debitur kredit usaha rakyat KUR di daerah ini. Jumlah debitur KUR terdampak COVID-19 di Bali pada 15 April 2020 kurang lebih di kisaran 32.553 rekening dengan nominal 1,60 triliun rupiah. Debitur KUR yang mendapatkan restrukturisasi kisaran 7.483 rekening senilai 329 miliar rupiah. Jumlah tersebut untuk informasi sementara karena bisa saja akan ada peningkatan ke depannya. Perbankan diharapkan bisa proaktif dalam mengidentifikasi debiturnya yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dan segera menerapkan kebijakan pemberian stimulus bagi perekonomian dengan diterbitkannya POJK nomor 11/POJK 03/2020. POJK terkait kebijakan stimulus perekonomian tersebut menjadi acuan bagi industri perbankan, meliputi kebijakan penetapan kualitas aset dan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Kebijakan ini berlaku untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19, termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Bank dapat memberikan kredit atau pembiayaan atau penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19, termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. POJK mengenai stimulus perekonomian ini dikeluarkan untuk mengurangi dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur yang diperkirakan akan menurun akibat wabah virus corona sehingga bisa meningkatkan resiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan. Melalui kebijakan stimulus ini, perbankan juga memiliki pergerakan yang lebih luas sehingga pembentukan kredit macet dapat terkendali dan memudahkan memberikan kredit baru kepada debiturnya. POJK ini juga diharapkan menjadi counter-cyclical dampak penyebaran virus corona sehingga bisa mendorong optimalisasi kinerja perbankan, khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Swardika Bisnis Bali melaporkan.